Hari ini kita akan belajar tes kemampuan aritmatika. Kak Lala jelaskan sedikit nih, bahwa aritmatika itu zaman dulu disebut dengan ilmu hitung operasi dasar matematika yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Nilai dari negatif 2012 ditambah negatif 2010 ditambah negatif 2008 ditambah titik-titik-titik ditambah 2012 ditambah 2014 ditambah 2016 ditambah 2018 ditambah 2020 adalah, nah, kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu. Kakak kasih waktu 10 detik. A few moments later. Yang sudah mengerjakan, berapa hasilnya? Oke, nanti kita akan coba koreksi ya. Yang belum mengerjakan, yang masih bingung, itu mau diapain sih Kak? Banyak sekali angkanya. You don't have to worry, kalian nggak perlu khawatir ya. Karena ini kan penjumlahan sama pengurangan nih. Udah pernah kita pelajari pada saat di SD di kelas 6. Nah, dilihat juga kalau kita lihat ini, deretnya ini adalah deret aritmatika. Di mana suku awalnya adalah negatif 2012 dan bedanya dari negatif 2012 ke negatif 2010 ini tinggal nambah 2. Jadi bedanya adalah 2. Ditambah terus semua sukunya sampai suku 2020. Tidak tahu ya ini suku keberapa. Oke. Nah, kalau seperti ini apakah kita perlu menggunakan rumus aritmatika itu, Kak? Deret aritmatika itu? Nggak perlu lah, ya. Karena ada triknya nih. Coba kita selesaikan bersama-sama. Kalau kita perhatikan dari soal tersebut, ada beberapa bilangan yang bisa saling menghilangkan. Contohnya ini nih, negatif 2012 ditambah 2012. Hasilnya adalah 0, ya. Sama juga ini, negatif 2010 dengan ditambah 2010 itu hasilnya juga 0. Jadi sebelum 2012 itu pasti 2010. Dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan penjumlahan deret sebelum bilangan 2014, yaitu dari negatif 2012 sampai 2012, itu jumlahannya adalah 0 ya. Sehingga ini bisa kita hilangkan. Zep, berarti tinggal berapa angka yang tersisa? Tinggal 2014, 2016, 2018, dan 2020. Kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Berhubung semuanya adalah 2000, berarti tinggal 2000 kali 4 gitu aja. 8.000. Sisanya tinggal kita jumlahkan. 14 tambah 16, 30. 30 ditambah 20 hasilnya adalah 50 dan 50 ditambah 18 adalah 68. Ditambahkan dengan 8.000 tadi yaitu tinggal 8.068. Yuhu. Yang mana tuh jawabannya? A, B, C, D atau E? Hati-hati loh ya. Hati-hati terjebak di sini. Iya, jawabannya adalah D. 8.068. Good job buat kalian. Gimana? Masih ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, kalian bisa rewind videonya lagi ya. Sampai kalian paham dengan penjelasan Kak Lala. Yang sudah paham, kita akan coba mengerjakan soal yang nomor 2. Siap ya? Ya. Nilai dari 397 dikali 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 dikali 397 dikali 104 adalah... Kak Lala kasih kesempatan kalian untuk mencoba mengerjakan sendiri. Oke? Sudah ada yang ketemu jawabannya? Oh, ternyata Kak Lala dengar ada yang bisik-bisik. Aduh, angkanya kompleks sekali, rumit sekali Kak, males ngitungnya.
Padahal ya kalau kita lihat meskipun angkanya rumit seperti ini, kita bisa mengembalikan pada sifat aljabar. Yuk kita coba selesaikan bersama-sama. Sifat aljabar apa ya yang bisa kita pakai? Yaitu A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, dari soal yang ini itu bisa kita misalkan. Misalkan A-nya itu adalah 397, B-nya adalah 104. Jadi dari soal 397 kali 397 itu sama dengan 397 kuadrat. 104 kali 104 itu sama dengan 104 kuadrat. Dan ini dituliskan kembali 2 kali 397 kali 104. Nah, bentuk ini kalau kita kembalikan ini ya. 397 kan A, jadinya adalah A kuadrat. 104 itu adalah B, jadinya B kuadrat. Kemudian ini 2 kali A kali B. Bentuknya jadinya seperti ini nih. Sama kan ya kayak sifat yang tadi kakak tulis. Lah berarti sifat bentuk ini itu berdasarkan sifat bisa dikembalikan menjadi ini, disederhanakan menjadi A plus B kuadrat. Sehingga tinggal menjumlahkan 397 ditambah 104. Hasilnya berapa? 501. Jadi tinggal mengkuadratkan bilangan 501. Nah, ini bisa kalian gunakan perkalian susun ya. Atau masih, aduh kak, males perkalian susun 3 angka. Ya udah deh, kita kembalikan lagi ke sifat aljabarnya. Kita modifikasi nih. 501 itu bisa dijabarkan menjadi 500 ditambah 1. Betul nggak? Betul. 500 ditambah 1. Lah, bentuk ini menurut sifat itu bisa dijabarkan menjadi 500 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 500 dikali 1. 500 kuadrat. Mudah kan menghitung ini? Tinggal 5 kuadrat, 25. Nah, kalau ada ratusan dikuadratkan berarti nolnya berlipat ganda jadi 4. Awalnya 2 jadi 4. Kemudian yang ini, 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1. 2 kali 500, 1000. 1000 kali 1 ya tetap 1000. Dan hasil akhirnya itu tinggal dijumlahkan saja. 250.000 ditambah 1 ditambah lagi 1000. Hasilnya adalah 251.001. Yang mana tuh jawabannya? A, B, C, D, or E? Yuhu, jawabannya adalah C. Cinta. Gimana? Susah? Enggak kan? Mudah banget loh kak kalau sudah dikembalikan dalam sifatnya. Kita kembalikan lagi ke sifat aljabar. Jadi besok ya kawan belajar kalau menemukan soal yang rumit dengan angka-angka yang besar seperti ini itu ya kemungkinan bisa dikembalikan ke sifat aljabar. Jadi sifat aljabar tidak hanya ini, ada beberapa lagi. Ya bisa kita bahaslah nanti untuk pertemuan yang lain. Oke? Yang sudah paham, kita akan lanjut lagi ya ke contoh yang nomor 3. Yang belum paham tetap kita di back aja dulu, di rewind aja dulu, dipahami sampai betul-betul paham. Next, contoh nomor 3. Nih. Kita akan belajar tentang pembagian sekarang. Bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 dengan 19 adalah, oke, karena ini gampang ya, gampang soalnya, maka kakak Lala kasih waktu. A few moments later. Kita koreksi ya. Atau ada beberapa yang diem aja karena aduh rumit kak angkanya 599 dibagi 19. Ini pasti kalau pakai porogapet bakal panjang banget dan angka hasilnya itu tidak bulat. Ya udah kalian nggak perlu khawatir. Karena yang ditanyakan juga bukan angka pasti, bukan hasil eksaknya. Tapi
bilangan yang paling mendekati. Artinya penyelesaiannya juga kita menggunakan nilai pendekatan juga. Ya. Jadi pilihlah satu bilangan yang dekat dengan 599. Ayo, berapa bilangan bulat yang dekat dengan 599? Di otak kita itu pasti akan langsung muncul 600. Kok nggak 598 ya Kak? Enggak, karena itu angkanya masih terlalu rumit ya, daripada 600 kan lebih sederhana gitu, karena dia kelipatan 10. Kemudian yang 19, ambil satu angka, ambil satu bilangan bulat yang mendekati 19. Berapa tuh? Yuk, betul. Kita ambil 20. Sehingga hasil bagi dari 599 dibagi dengan 19 itu juga mendekati dari hasil bagi 600 dibagi dengan 20. Nah, mengerjakan ini kan lebih mudah ya. Tinggal coret-coret nolnya, sisanya adalah 60 dibagi 2. Berapa 60 bagi 2? Iya, hasilnya adalah 30. Dengan kata lain, berarti hasil dari 599 dibagi 19 itu akan mendekati angka 30. Jadi dekat dengan 30. Berarti yang mana nak jawabannya? Ayo. Teman-teman, mana yang jawabannya? 20, 15, 30, 35, atau 40? Iya, jawabannya adalah C lagi. Cinta. Bagaimana? Mudah kan? Mudah kan? Mana yang susah? Gak ada. Besok-besok lagi, berarti kalau kawan belajar menemukan contoh-contoh soal aritmatika, itu bisa dikerjakan semuanya dengan mudah. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam belajar.